Halo adikku. Udah mulai live jam segini lagi ya, Sin. Tapi ini nggak semalam itu nggak sih? Jam 11 malam nggak buat kalian? Tetap malam ya? Ini aku pakai lagi nyobain filter. Oke guys. Nggak begitu, sekarang bisa tidur jam 1. Om jangan malam-malam tidurnya. Mandi dulu nanti ya abis ini ya, karena supaya masih dalam mood berlari ya, nggak lari lagi sih abis ini sih, cuman kayak masih kayak membara gitu loh, masih bergelora gitu loh. Abis lari emang nggak capek sebenarnya, kayak capek tapi tuh kayak semangat gitu loh. Kalian pasti ngerti kan perasaan itu, kayak capek tapi kayak tetap masih mau berkegiatan karena seneng. Hai Kak Iwan. Capek banget, setuju lagi. Ko Franco. Jiwanya masih lari ya, Ci. Sebenarnya ini seru banget, guys. Balas Hao Xiang Ni aku sekarang. Hao Xiang Ni, Hao Xiang Ni, Hao Xiang Ni, Hao Xiang Ni. Tidit Hao Xiang Ni. Lari tuh kayak drugs sih, ada efek-efek puasnya. Kebetulan gak pernah nyoba, tapi iya ada efek puasnya. Floriculture. Guys, aku tapi seneng banget karena tadi kan aku kan ngajakin Anin kan guys. Sebenarnya tadinya kayak makasih ya Kak Enul. Tadinya Anin juga emang pengen lari gitu karena dari minggu lalu tuh aku udah bahas lari sama Anin. Aku udah bahas lari gitu. Kayak Anin juga bilang kayak dia mau juga gitu loh buat lari. Jadi akhirnya karena hari ini kita ada sesuatu bareng, jadinya kita setelah itu memutuskan untuk lari gitu kan. Walaupun sebenarnya kita tadi hampir kayak nggak tahu ya jadi lari apa enggak, karena tadinya kita kan plannya kan lari di bundaran kan guys. Ternyata bundarannya ditutup karena ada kegiatan lain gitu kan. Terus abis itu akhirnya kita pindah ke tempat lain. Terus kita tuh nggak tahu rute kan, karena kayak aku juga belum se-culture itu sih walaupun OTW culture. Makasih ya Kak Enul. Aku juga belum bisa culture itu kan guys. Aku kayak nggak tahu juga rute mana selain bundaran itu. Walaupun sebenarnya kalian juga udah ada nge-share sih kayak rute ini aja sih, karena jujur aku senang banget. Yang aku senang dari larinya itu karena ya setelah aku selesai lari, kalian banyak banget yang nge-reply tentang makasih ya adik, nge-reply tentang masukan-masukan atau kayak tentang kayak Sin kamu larinya kesini aja, kayak ada juga yang kayak ngasih rekomendasi rute, ada yang ngasih rekomendasi sepatu, ada yang kayak suruh persiapannya sebelum lari itu gimana gitu. Jujur kayak banyak banget guys yang support aku buat menjadi pelari culture gitu loh. Makasih ya adik. Itu ada video itu aku tadi udah lihat, cuman aku belum nonton fullnya sih. Nanti aku nonton fullnya ya. By the way makasih banget loh Mas Gifar, kamu kayak YouTuber kesayanganku. Sebenarnya aku sekarang belum pakai sepatu lari karena aku masih pakai sepatu latihan aku seperti biasa, guys. Makasih ya, adik Yumna. Walaupun kayak aku tuh tadi beberapa kali aku berhenti dulu buat ikat tali sepatu, guys, karena tali sepatunya kayak copot terus. Terus tadi aku sebenarnya awalnya itu kita kan kayak lari bareng gitu kan sama Anin kan. Aku mesti lari bareng sama Anin kan. Walaupun sebenarnya pengalaman aku asik udah bisa ngomong kayak gini guys. Udah gak nyangka loh bisa ada di titik ngomong kayak gini. Jangan lupa konserto dalam hujan guys, setuju. Jadi guys, pengalaman aku kan minggu lalu kan lari sama temen aku yang dia tuh sebenarnya dia udah lari duluan, cuman kan kalau misalkan dia kan kerjanya di kantor kan, jadi nggak kegiatan fisik gitu loh. Aku kan kegiatan fisik, jadi aku pasti kayak terbiasa gitu kan. Aduh, nggak tahu kayak ada sesuatu gitu deh. Aku udah cuci tangan ya guys ya, jangan bilang aku belum cuci tangan ya.
Sin, thank you so much. Ya deh, kakak pace berapa kak? Makasih ya, Ko Franco. Temen aku kan aku kan minggu lalu kan larinya tapi di bundaran ya guys. Terus abis itu aku tuh awal-awalnya 2 putaran awal kayak nyantai gitu loh guys, karena aku nggak ada target apa-apa, aku kayak lari bareng dia gitu kan. Tapi aku bilang kayak, kamu kalau misalkan mau lari lebih cepat gas, aku ngikutin aja gitu. Tapi ternyata setelah dua putaran dia kayak mau jalan aja, jadi aku bilang aku lari gitu kan, aku tetap lari. Terus ternyata lumayan cepet juga kata temen aku, itu termasuk lumayan cepet. Nah pas sama Anin jadinya aku tadi awal-awal itu karena kita nggak lewatin bundaran guys, jadi kita tuh rutenya kita bingung, kita lebih ke ngikutin orang yang di depan aja. Kita kayak nggak tahu rute, kita pokoknya ngikutin arah banyak pelari kemana kita ikutin gitu kan guys. Habis itu kita akhirnya lari, terus mungkin udah berapa ya, udah sekilo lebih gitu sih guys. Jujur Anin larinya kuat banget guys untuk first timer, sumpah. Cheat 7K. Makasih ya Kak EM. Abis itu pas setelah 1 kilometer lebih, dia kayak lumayan melambat gitu kan. Sorry banget Nin, enggak kok, kamu tetap cepat. Nah abis itu aku karena masih awal banget, jadi aku kayak tetap lari gitu. Tapi sebelumnya itu aku udah ngomong kayak ke Anin, aku bilang nggak apa-apa, ntar kalau misalkan emang nggak kuat misah aja, biasa kalau misalkan lari emang pasti akan misah gitu kan. Jadi kayak udah tetap lari aja gitu. Akhirnya aku lari guys, aku lari. Makasih ya Min udah standby di sini. Penerus Kak Cigul kah? Amin guys, aku tahu. Aku karena aku nonton Dokter Tirta yang dia ngomong Cigul tuh kan C-nya kan Kak Cindy kan. Jadi sebenarnya walaupun itu kayak kedengarannya kayak Ci, aku tetap manggilnya Kak Cigul. Oke. Aku nonton yang Dokter Tirta. Terus abis itu guys, setelah aku sampai di kira-kira 3 km, sebenarnya itu aku udah lumayan capek karena menurut aku ini lebih capek dari minggu kemarin. Karena apa? Karena minggu kemarin itu rutenya jelas, cuman kayak bulat doang. Jadi kayak kita tuh lebih kayak nggak harus mikir gitu loh guys. Jadi otak aku tuh dalam mode autopilot karena kita kayak ngikutin rutenya doang kan. Sedangkan kalau misalkan rutenya kita nggak ngerti, kita kan lebih kayak kemana nih gitu. Terus abis itu kalau misalkan menurut aku juga kalau misalkan di bundaran itu larinya karena semua orang tuh lari dan kayak rame, jadi tuh lebih kayak ke bawa gitu, ngerti gak sih? Kalau misalnya kita tiba-tiba berhenti juga aneh gitu guys, karena kayak semua orang tuh pada lari. Makasih ya Karaka Cila, karena semua orang tuh pada lari gitu kan guys. Jadi dan juga karena semua orang tuh juga larinya sebenarnya beda-beda gitu pace-nya kan. Cuman kalau misalkan ada yang lebih cepat tuh kita tuh kayak termotivasi gitu. Kalau misalkan ada yang lebih lambat kita lewatin aja gitu. Tapi kalau misalkan di hari ini itu, makasih ya KM, itu siapa tuh profilnya tuh? Ciput apa bukan? Cynthia belum mandi. Yalah, masa udah mandi pakai baju ini lagi? Itu rute biasa gua. Makasih ya Kalvian. Yang mana guys? Yang mana Kak? Kan itu kan Anin beda rutenya sama aku. Makasih ya Kak Arkun. Soalnya Anin itu lebih banyak gitu loh rutenya pas aku lihat. Kalau aku lebih kayak nggak terlalu banyak karena aku ada beberapa putaran yang aku ulang. Makasih ya Kak Safir. Makasih udah DM aku panjang banget. Makasih banyak supportnya ya. Oh beda rute toh. Iya guys, karena kan tadi kan emang sempat berpisah kan di kayak 1 kiloan lebih gitu. Terus habis itu kayak aku tuh sampai overthink gitu, aku kayak aduh Anin gimana ini, dia pingsan gak sih? Makasih ya Om Stefan. Aku kayak takut gitu loh guys, karena kayak dia kan belum lari kan sebelumnya kan. Jadi aku kayak bukannya aku terlalu khawatir ya, tapi kayak takut aja gitu kan guys. Habis itu setelah selesai guys, kalau kamu bingung ikutin kompleks GBK-nya aja Sin. Aku lain kali akan lebih prepare lagi. Tapi hari ini karena aku nggak expect si bundaran itu ditutup, jadi aku kayak nggak ada preparation gitu loh. Jadi aku kayak
Oke, aku ikutin orang-orang aja yang udah lebih lebih culture daripada aku. Oke guys, ceritanya tadi sampai mana? Sampai aku di 3 kilometer gitu ya. 3 kilometer aku haus banget. Jadi menurut aku hari ini aku lebih lebih cepet capek karena sebelumnya aku udah ada kegiatan gitu guys. Waktu itu pas aku minggu lalu tuh aku habis tidur dan bangun siang, jadi aku kayak masih fresh banget. Kalau hari ini aku udah kayak lumayan lelah gitu. Terus habis itu aku sebelum lari juga aku makan ayam gitu, ayam bumbu yang ada di FX, kalian tahu lah ya, ayam bumbu potong itu yang super extra large itu. Nah, habis itu kayak pas aku lari, mulut aku tuh masih berasa ada ayam gitu guys, sumpah. Terus aku masih berasa kayak ada bumbu-bumbu ayam gitu dan perut aku tuh masih ada rasa ayamnya. Salah, Kak Pembaik, salah. Kamu bukan pembaik lagi, kamu pembohong sekarang. Makasih ya kamu Zafar. Kurang minum air itu. Nah, setuju. Sebetulnya sebelum lari pun aku udah minum. Cuman kayak minumnya sedikit gitu, kayak beberapa teguk. Dan aku baru haus banget lagi setelah 3 kilometer kan. Abis itu aku kayak ketemu ada yang jual minum gitu di samping, aku kayak langsung aku ke situ. Terus habis itu ceritanya gini guys, aku kan kayak satu botol itu aku nggak habisin gitu ya. Makasih ya Kak Raka, sampein salam. Satu botol tuh nggak habis kan. Aku sebenarnya tanya kayak ada nggak yang botol kecil aja, karena aku kayak pengen sekali minum langsung habis gitu, nggak pengen bawa-bawa gitu kan. Terus habis itu karena nggak ada, jadi aku akhirnya belinya yang gede. Tapi kocak banget sumpah, aku kan kayak tanya ada nggak botol kecil, terus dia bilang ada nih, tapi adanya kopi guys. Masa aku minum kopi di tengah-tengah aku lari. Makasih ya Kak Fikri. Sebenarnya boleh nggak sih minum kopi di tengah-tengah lari? Nggak boleh kan ya? Aku tadi minum kopi itu guys setelah selesai tapi. Nah, abis itu pokoknya aku nggak minum kopi itu. Akhirnya aku beli cuman aku mau pakai kacamata deh rasanya. Mana ya kacamata aku? Aku pengen pakai yang hitam deh. Sebenarnya aku pengen pakai yang hitam yang gak ada kacanya, tapi aku lupa itu aku taruh di mana ya guys. Aku ada yang ini doang. Atau yang seperti biasa. Pakai yang seperti biasa aja deh. Oke. Lanjut ya guys, aku cerita ya. Nah, habis itu ceritanya sampai mana guys? Minum. Nah, habis itu aku beli minum kan. Habis itu nggak habis, tapi kayak sebenarnya udah aku minum kayak setengah gitu. Terus habis itu aku bilang ke bapaknya gini, Pak, ini saya buat titip nggak Pak? Nanti kalau saya lewatin lagi, saya minum lagi Pak. Tapi kalau saya nggak lewatin lagi, maaf ya Pak. Habis itu aku beneran titip dia lagi guys, sumpah. Terus habis itu kan kayak aku sebenarnya duduk sebentar buat minum doang, kayak semenit doang guys, jujur. Aku minum semenit gitu kan. Terus habis itu di situ tuh ada perkumpulan bapak-bapak lagi nongkrong. Terus habis itu aku kayak join the circle gitu, sumpah. Aku kayak duduk gitu. Terus habis itu kayak aku nggak tahu sih mereka ngobrol apa, karena aku capek kan. Aku kayak yang penting aku duduk sebentar, 1 menit. Habis itu setelah itu aku titip lagi ke bapaknya, Pak ini Pak titip ya Pak botolnya. Setelah itu aku leave the group. Terus sebenarnya kayak aku tuh melewati tempat yang agak sedikit sempit gitu, supaya aku nggak ngelewatin bapak-bapaknya, karena kayak bapak-bapaknya tuh ada banyak gitu lagi ngobrol gitu kan. Terus kayak sebenarnya satu-satunya jalan itu adalah lewatin tengah-tengah bapaknya guys, tapi aku nggak mau, kayak masa aku harus melewat tengah-tengah mereka gitu. Jadi akhirnya aku kayak melewati jalan sempit dimana aku harus kayak
gitu supaya aku bisa lewat. Yang penting aku nggak ngelewatin bapaknya. Terus habis itu kayak bapaknya kayak lewat sini aja tuh Neng. Aku kayak nggak apa-apa Pak, makasih ya Pak. Terus habis itu kayak udah selesai, aku lanjut lari lagi guys. Tapi jujurnya motivasi aku dan Anin tuh sama kayak kita tuh, karena kita masih lumayan pemula ya, jadi kita tuh kayak motivasi kita adalah ya udah ngikutin orang di depan kita. Jadi kalau misalnya orang di depan kita tuh cepat, kita tuh kayak mau ngikut cepat gitu loh guys. Tapi kalau misalnya orang di depan kita lambat, kita kayak ikut lambat juga. Jadi sebenarnya aku kayak beberapa kali pas aku lagi kayak agak lelah gitu, aku kayak ngeliat gitu ada orang yang kayak ih jauh, aku kayak oke, aku akan kejar orang itu. Terus setelah aku kejar, aku kayak baru setelah itu aku kayak lumayan lumayan bersantai gitu kalau aku udah ngejar orangnya. Terus kayak tiba-tiba dia jauh lagi, aku kayak ngejar dia lagi. Gitu guys. Makasih ya Kak Iwan. Udah pernah interval belum? Interval tuh apa? Apa itu interval guys? Lihat di GBK biar tahu infonya. Oke deh, makasih ya. Makasih Kak Irfan. Ciput-ciputnya ternyata ngejar guys. Memang. Makasih ya Kak Muzaffar. Nanti orangnya takutnya dikira diikutin. Sebenarnya guys, aku tuh kayak melihat orang berbeda-beda gitu kan. Kayak aku ngeliat kayak ada juga cewek yang kayak kayaknya ini masih cewek FOMO juga deh kayak aku. Terus habis itu tapi ada yang kayak kebanyakan cowok sih yang kayak kelihatannya kayak cepet banget gitu. Makasih ya Kak Fikri. Aku ada yang kayak lihat kayak oh my god, cepat sekali gitu kan. Makasih ya Kak Raka Cila. Terus ada yang kayak benar-benar kayak betisnya tuh udah yang kayak betis pelari banget, atau kayak oh my god, crazy kata aku gitu. Cewek juga banyak yang cepet. Iya, doain aku juga cepet ya nanti ya. Kok judging orang FOMO? Enggak guys, makasih ya Kak Adianto. Aku nggak judging karena sebenarnya kayak menurut aku tuh walaupun olahraga ini dibilang FOMO ya guys ya, tapi aku menurut aku kayak nggak apa-apa nggak sih kalau misalkan ikut-ikutan awalnya. Kalau misalkan kayak nggak, nantinya nggak suka kayak udah, tapi kalau misalkan suka kan kayak bisa dilanjutin gitu kan guys. Jadi menurut aku itu sangat fine aja untuk coba-coba dulu ya. Gak ada FOMO-FOMO di sini, aman aja tuh, dengerin kata pelari culture. Base berapa kok nggak mau di spill di sini sih? Spill dong. Makasih ya Kak adik banyak. Bisa konsisten aja. Nah, aku kan sebenarnya tanya kan minggu lalu kan, lebih baik mempercepat atau memperjauh distance-nya. Makasih ya Kak Fai. Terus abis itu mungkin aku goalnya untuk minggu depan adalah memperjauh lagi kali ya. Makasih ya Kak Restu Nur. Aku yakin kalau misalnya aku ajak Anin lagi pasti dia mau sih guys. Karena dia, sumpah dia juga pelari banget. Dia kan kecil banget kan guys, jadi mungkin badannya sangat ringan seperti kancil. Tapi sebenarnya guys, dia itu tadi pakai bajunya tebal gitu loh. Om Stefan makasih ya, aku baru tahu sumpah ada Kalimantra. Dia tuh pakai bajunya tuh panjang banget lengannya, sama celana panjang juga, dan itu tuh kayak menurut aku tuh bahannya agak berat. Kalau misalnya lari kan beberapa gram aja tuh ngaruh kan. Makasih ya Kak Raka. Terus aku bilang kayak ini kamu panas banget loh Nin, kamu lari kayak gini. Terus kayak berat banget dan bikin capek gitu. Makasih ya Ko Franco. Terus habis itu kayak oh iya ya, harusnya tadi bawa baju ganti ya supaya lebih ringan gitu kan. Menurut aku kayak kalau misalkan lari enakan pakai celana selutut gitu loh, celana pendek selutut daripada celana panjang. Aku tuh hari ini pakai celana panjang aku yang warna pink yang sebenarnya bahannya tipis. Itu aku pakai biasanya kalau buat pilates kan guys. Tapi itu aja menurut aku, walaupun dia tipis, makasih ya Kak Lazu. Walaupun dia tipis, tapi kan tetap aja ada kainnya kan. Jadi kita tetap kayak menghambat angin buat langsung kena ke kaki gitu loh. Terus aku kayak mikir kayak apakah aku harus
naikin selutut ya, tapi norak banget kayaknya. Malu dikit sih. Jujur paling enak sepaha pendek pokoknya. Aku tahun lalu, aku minggu lalu pakai celana pendek dan aku merasa sih emang perbedaannya kerasa sih. Kalau misalnya pakai celana pendek tuh lebih apa namanya, lebih adem gitu. Minsinnya lagi sombong nggak muncul. Gak apa-apa tuh, yang penting kamu muncul. Gitu guys. Nah habis itu aku juga dapat saran sebenarnya dari DM kalau nggak salah, atau dari komen, katanya kalau misalkan pakai bajunya itu jangan terlalu tertutup, karena kalau misalkan tertutup banget kayak kebekep gitu loh guys, dan katanya itu buat menurunkan berat badan kalau misalkan lari pakai baju ketutup itu. Bener, sirkulasi udara nggak apa-apa. Bener nggak guys? Correct me if I'm wrong. More like nurunin kadar air di badan. Dan katanya guys, makasih ya Kak, katanya kalau misalkan kita itu nggak makan sebelum lari, itu justru yang membuat kita lebih kebakar gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita makan sebelum lari kan kayak yang dibakar kan makanan kita kan. Cuman kalau misalnya kita nggak makan, itu yang dibakar berarti kayak, aku lupa lagi, pokoknya bakar kalori gitulah, fat burning. Iya, sumpah aku jadi kayak melihat tips-tips kesehatan gitu loh, karena aku mau lebih sehat. Iya banget guys, aku tuh bener-bener kayak apa namanya, termotivasi juga untuk nanti bisa ikut maraton. Makasih ya Kak Chelsea Nonchalant. Sebenarnya kayak bukan goals yang aku paksain gitu sih guys, kayak karena aku setiap lari juga aku nggak sampai kayak paksain gitu loh, karena kan aku kan kayak banyak kegiatan fisik juga kan di JKT kan, jadi aku nggak mau nyampe kayak kaki aku tuh diforsir untuk lari. Jadi kayak setiap lari aku kayak ya udah sebisanya aja, tapi tetap ada progres gitu guys. Tapi aku kayak pengen selalu ada progres sih setiap lari, jadi biar kayak nggak lari-lari aja gitu ya. Makasih ya Kak Perday, karena kalau lari-lari aja tuh kesannya kayak lari dari kenyataan gitu. Jadi kayak gitu deh. Iya bener, aku mau half marathon, karena kalau marathon kejauhan jujur. Maksudnya kayak untuk sekarang kayak kita akan half marathon dulu. Nah sebenarnya juga ada nggak sih yang kayak run yang 10 kilo gitu? Mungkin itu lebih masuk akal ya untuk aku sekarang ya. Tapi nggak apa-apa kan, ntar pelan-pelan naik juga. Terus kalau misalkan, makasih ya Kak Fikri, jujur kalau misalkan aku udah di tahap half marathon aja guys, itu kayaknya aku teateran 2 show sehari itu kayak kuat banget deh, kayak nggak berasa deh. Hai Cici Put, hai Kak. Tapi aku merasa, tahu guys, kalau misalkan aku setelah aku keringetan ya, atau aku setelah aku kayak pokoknya olahraga gitu, muka aku tuh lebih glowing guys, jujur. Kayak menurut aku itu membuat wajah aku tuh sehat. Pelari sombong. Enggak guys, aku tidak menjadi pelari sombong ya. Pelari down to earth, yes. Makasih ya Kak Fikri. Kok belum baca DM aku Cici? Nanti aku baca ya. Malam ini akan aku baca semuanya. Makasih ya Om Stefan. Cynthia Culture, Dena Pilates. Jujur guys, lucu banget. Aku kalau misalnya aku lihat kontennya Dena dan Desi, kalian tahu nggak sih? Aku nggak tahu deh, kalian tahu nggak sih sebenarnya itu kan aku nanya kan ke mereka, itu kalian bikin konten kayak buat apa? Terus kalian ternyata itu tuh tugas guys dari kuliahnya. Terus aku bilang kayak, kirain tuh mereka tuh emang pengen bikin aja, karena kayak itu jujur lucu banget dan menghibur banget guys. Tapi sebenarnya aku lumayan kasihan, karena aku setiap kali
bikin konten kayak Denanya yang kayak tersiksa gitu loh guys. Kayak terakhir kan ada konten yang kayak jalan bareng kembaran, terus kayak Denanya tuh kayak dikecilkan gitu. Terus kayak yang hari ini baru upload juga, si Desinya kan kayak hobi makan gitu kan, dia jadi kayak seneng gitu makannya. Terus pas aku lihat Denanya kayak kok dia tersiksa gitu makan saladnya, jujur kayak kasihan gitu loh guys. Semoga di episode-episode selanjutnya nanti berbalik ya guys ya. Aku kayak mau komen gitu sumpah kayak ih kasihan Dena. Dia pembaik banget jujur. Tapi mereka bilang akan bikin lagi guys, karena aku bilang kayak ih bikin lagi dong seterusnya, terus dia bilang kayak iya kalau misalnya pada suka mungkin mereka akan bikin lagi. Maka guys harus kalian like, comment, dan share supaya mereka bikin terus ya. Sumpah Dana lucu banget, aku makin kayak aku iri sumpah, kayak aku nggak bisa ketemu Dena terus. Kayak aku kan ngelihat gitu kan guys, ngelihat yang di konten behind the scene-nya yang kayak dia ngobrol sama anak-anak Gen 12 itu, yang di behind the scene pokoknya konten itu. Terus aku kayak ih aku iri banget, kenapa nggak aku yang ngobrol sama Dena. Aku kayak udah di tahap seiri itu guys, sumpah nggak bohong. Ayo guys, saya tanya sama orang berpengalaman lari. Coba guys, kalian harus memberikan aku saran tentang lari. Para pelari culture, yang bukan pelari juga, anggap aja kalian pelari, kalian kasih aku saran juga. Jangan lupa pemanasan. Oke. Aku petidur culture. Aku juga om. Gak apa, itu harus kamu lakukan tahu, karena kamu harus menjaga kesehatan gitu om. Aku belum biasa lari, pace aja masih 11. Jujur gak apa-apa, yang penting tetap bergerak. Aku saran jangan bau. Jujur ya guys ya, aku selalu pakai parfum ya sebelum lari. Terus kayak aku sebenarnya nggak tahu deh buat kalian yang pelari culture banget, kalian kalau pakai parfum tuh sebelum lari kayak menurut kalian tuh harus atau enggak? Karena kayak ada juga yang bilang kalau misalkan parfum dipakai sebelum berkeringat nanti takutnya malah kayak apek gitu. Aku sih selalu pakai ya, karena aku tidak mau bau. Nah, tapi aku seneng banget nih kalau misalnya kayak di tengah-tengah lari, terus kalian ngerti gak sih, di tengah-tengah lari udah capek, terus tiba-tiba parfum kalian kecium. Aku kayak, oh my god, inilah semangatku naik lagi gitu. Jadi kayak menurut aku itu sangat penting untuk menyemprotkannya sangat banyak supaya nanti bisa kecium pas kalian lagi lari. Jadi itu menjadi penyemangat kalian juga. Makasih ya Kak Raka. Makasih Kak Beto, pakai parfum manis. Iya, aku selalu pakai parfum manis sih, guys. Tahu nggak sih guys, aku kan sempet nyobain parfum-parfum lokal yang kayak set gitu ya, yang kayak travel set yang kecil-kecil. Terus tapi ini minggu lalu aku kan lari gitu kan, guys. Terus aku kayak pas aku lewatin orang, aku kayak oh my god, aku tahu nih parfum apa. Cewek sih guys. Makasih ya Kak Pong. Pas aku lewat, aku kayak aku tahu ini parfum apa. Supaya di situ aku merasa kayak ahli parfum. Sebenarnya nggak sama, tapi aku pernah cobain itu. Tapi aku kayak bukan itu yang aku pakai sehari-hari, tapi aku pernah di fase aku pakai itu juga. Oh iya, aku juga tadi pas aku lagi lari ya guys, aku tuh kan pakai earphone kan. Aku tuh minggu lalu nggak pakai earphone karena kayak belum prepare lah gitu, pemula banget ya. Kalau hari ini pemula tapi level 2 gitu. Aku udah pakai earphone. Walaupun sebenarnya aku udah beli earphone kabel sih, karena kalau earphone ini tuh aku kayak merasa takut jatuh gitu loh guys. Takut jatuh dan kayak kalau kadang-kadang kan suka kayak agak keluar dari telinga gitu kan guys. Pas aku balikin lagi tuh earphone aku tuh sensitif, jadi kalau misalnya dipegang dia bisa kayak ke stop gitu lagunya. Jadi aku sebenarnya kayak kesel gitu loh guys. Dan aku kurang prepare-nya adalah aku tadi pas aku lari aku nggak nyiapin dulu playlistnya, jadi aku
sempet kayak harus ngeskip lagu yang aku nggak suka gitu, maksudnya lagu yang aku nggak familiar, karena kan pengennya lagu yang kayak setidaknya aku tahu gitu kan guys. Aku udah lagi beli earphone kabel. Kenapa hidung aku lagi gatel sumpah guys. Kalian tahu nggak sih ini fakta unik ini kalau hidung aku kadang-kadang bisa gatel. Bukan mau bersin, kayak gatel di luarnya doang. Ciput dengan perhidungannya. Jujur guys, kayak menurut aku seproblematik hidung orang ya, hidung member gitu, kayak hidung aku tuh kayak problematik banget gitu loh guys. Kalian bayangin aja, aku makasih ya Om Sevan, aku sebenarnya nggak tahu seumur hidup aku udah ke dokter berapa kali, tapi kayak ke dokter hidung ya, dokter THT lah gitu. Aku kayak udah ke dokter THT kayaknya tuh udah 30 kali lebih guys seumur hidupku. Dan kayak sempat ganti-ganti dokter juga, ganti-ganti rumah sakit juga, cuman tetap kayak sama aja. Ini guys, ngomongnya masih ada. Iya guys, merah gara-gara aku dari tadi aku kayak garuk-garuk terus. Side profile Ciput estetik karena hidung. Makasih ya, aku tadi pasang ini guys, pasang playlist ini. Aku tadi sebenarnya pakai playlist lagu hip hop sih, karena supaya semangat gitu. Aku sempat pakai playlist lagu-lagu lain gitu, lagu JKT. Tapi pas aku pakai lagu JKT kayak menurut aku bukannya lari, aku malah kayak membayangkan koreo lagunya gitu loh guys. Jadi sebenarnya menurut aku kalau misalkan pakai lagu yang kita bener-bener hafal juga gak bagus, karena kita kayak malah nyanyiin liriknya gitu. Setuju gak sih? Mungkin beda-beda ya setiap orang ya, tapi kalau misalkan aku pakai lagu yang bener-bener aku hafal gitu, aku malah kayak mikirin liriknya dan mikirin koreonya. Tapi kalau misalkan aku pakai lagu yang bukan lagu JKT gitu ya, aku kayak jadi lebih pas aja sih gitu. Aku pakai lagu ini guys sebenarnya tadi. Dan lagu-lagu itu sebenarnya banyak lagu yang aku dengerin, lagu yang dulu aku pakai buat lomba pas SMA. Jadi kayak aku keinget koreo pas SMA sebenarnya. Ini guys, dulu aku pakai lagu ini guys. Kalian tahu sih ini lagunya sih. Walk it like a talk it, walk it like a talk it. Asik, makasih ya Om Stefan. Kamu lagi suka kah sama lagu-lagunya Liodra? Enak buat cover dance itu. Enak banget guys, jujur aku tadi kepikiran apakah aku harus ngedance lagi seperti dulu, karena kayak koreo JKT dan koreo modern dance kan beda jauh banget kan. Sebenarnya kalau misalnya sebelum aku masuk JKT tuh aku narinya tuh kayak koreo passion sumpah. Makanya sebenarnya dulu aku tuh, makasih ya Kak Fikri, sebenarnya ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh aku sama kayak beberapa orang yang enggak sih sebenarnya yang sering komen aku sama Desden sih. Kayak dibilang narinya masih terlalu modern dance dan belum nari idol gitu. Dulu tuh aku sering dibilang kayak gitu. Beda karena dari badannya pun beda, dan mungkin pembawaannya pun juga jadi beda gitu loh guys. Karena kan kalau idol kan kayak mengentertain gitu kan, tapi kalau misalkan modern dance mungkin jadi terlalu fokusnya tuh ke tekniknya gitu. Jadi kayak kita tidak
belum terlalu ada pembawaan tapi lebih kayak pakai teknik aja gitu. Ya lagi guys, makin merah hidungnya. Izin turun ya, titip adek Ciput guys. Gini rasanya ditinggalin sama om sendiri. Dadah. Like it, talk it. Cover dance lagi dong. Nanti ya guys ya. Aku pengen banget ajak teman-teman dance aku yang dulu tau guys, biar kayak kita bernostalgia gitu dengan koreo dulu. Sama dulu aku pakai lagu, aduh apa ya namanya ya? Karena kan kalau modern dance kan selalu kayak di remix gitu kan guys, kayak remix 5 lagu jadi satu, jujur. Ini tadi lagu-lagu aku sumpah. Aku tadi kayak skip gitu sampai ke lagu-lagu yang aku suka. Sampai ke lagu yang aku sering denger. Setuju gak sih lagu-lagu Cardi B tuh enak banget sumpah kalau misalkan buat aktivitas yang bertenaga. Ada videonya nggak waktu modern dance dulu? Sebenarnya udah nggak ada sih. Oh, Bang Adianto jago dance. Coba kita lihat guys. Manyun itu emang genetik kasih sejak bayi. Jujur iya, sejak bayi pun aku manyun sumpah. Ebet udah tidur sih. Kayaknya udah deh guys tadi. Soalnya hari ini aku bawa kunci, jadi aku bawa buka pintu sendiri. Aku nggak minta Ebet bukain. Kak Adianto pernah juara 1 berturut-turut itu. Oh, jadi pas aku juara 2 itu kamu juara 1-nya. Makasih ya Kak Januar. Jujur gitu ya. Kamu ini gak sih yang ada grupnya itu 4 cewek sama 1 cowok, ternyata cowoknya kamu itu. Jujur gak expect sih. Soalnya biasa gitu guys, jujur kalau misalkan aku lihat grup-grup modern dance kan boleh gabung gitu kan cewek sama cowoknya kan, tapi seringnya itu kayak misalkan kalau 5 orang tuh antara 4 orangnya cewek sama 1 cowok, kalau enggak kayak palingan 3 orang cewek, 2 orang tiga orang cewek, 2 orang cowok. Jadi sebenarnya cowoknya selalu lebih dikit gitu sih guys kalau modern dance. Kayak pokoknya selalu ada aja deh cowok nyempil 1. Kayak misalkan 7 orang gitu ya, 6 orang cewek, 1 orang cowok, jujur. Stage name-nya Bung Adianto ya. Tapi jujur cowok kalau udah ngedance jagonya jago banget sumpah guys. Aku kayak dulu kan selama SMA kan aku kan kayak ikut lomba-lomba dance kan, dan kayak ada yang cowoknya maksudnya kayak ada yang peserta cowok juga, dan cowoknya tuh kayak jago banget dan selalu menjadi center of attention gitu karena kayak rata-rata lentur gitu loh cowok yang ngedance. Makasih ya Kak Rais. Guys, maaf banget aku garuk terus. Kenapa ya segatal nih ya? Terus sebenarnya tadi kayak ada kejadian yang ngakak banget guys, karena kayak gini. Kan aku kan lagi jalan sama Adin kan guys berdua. Ini masih jalan ya guys, ini belum di fase lari ya. Terus tiba-tiba kayak makasih ya Kak Fikri. Ada kayak tiba-tiba orang gitu. Cewek sama cowok sih berdua gitu kan. Tapi mereka kayak lagi berdiri juga di pinggir jalan. Terus tiba-tiba cowoknya kayak
agak menari gitu guys. Jujur kayak narinya tuh kayak nari balet gitu loh guys. Terus kita kayak ngejokes gitu kayak kakaknya balet juga. Tapi ini kita nggak ngomong kakaknya ya guys ya. Kita cuman kayak bercanda berdua gitu kayak kakaknya balet ya, jago banget sumpah kak. Kakaknya bisa supaya jadi balerina. Sebenarnya nggak balet gitu sih, tapi dia kayak berkoreo yang kayak agak lentur gitu. Jadi kayak seakan-akan kayak bisa balet gitu guys. Terus kayak agak badannya juga agak kayak bouncy gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak pokoknya fleksibel, lentur gitu. Josok garuk hidung nggak, jujur nggak bisa. Kalian masih bersyukur ini nggak bersin, ini cuma garuk hidung. Jujur aku tapi nggak dengerin lagu ini sih Kak Irfan, maaf ya. Aku mau ganti lagi ke lagu yang aku sering dengar. Lagu apa lagi ya guys? Karena kalau lagu-lagu hip hop tuh kayak nggak tahu judul-judulnya, sumpah kayak cuman sering dengerin doang. Sumpah ini lagu Big Dance gak sih ini? Lagu Begin. Asik. Begging you. Makasih Kak Januar. I'm begging you. Put your loving hand out, darling. Ketahuan umurnya nggak apa-apa. Jujur ini lagunya pas zaman aku SD aku dengerinnya. Makasih ya Kak Fai. Kenapa aku ingat, karena itu lagu di zaman pas aku pas kelas 6 SD aku dengerin. Terus makasih ya Kak Kirani Linoshi. Jadi kenapa aku hafal lagu ini? Jadi sebenarnya aku kan dulu kan kayak perform kan. Aku sebenarnya beda sih, kalau pas SD aku performnya nyanyi guys. Kalau pas SMA baru aku ngedance. Kayak beda gitu. Nah, terus kenapa aku sering denger lagu ini? Karena kan kalau kita gladi bersihnya kan bareng-bareng gitu kan guys, semua performer gitu kan. Jadi kayak sebenarnya aku persiapan aku nyanyi, tapi aku denger juga kayak performer lain gitu yang cowok-cowok yang breakdance pakai lagu ini. Ada video nyanyinya nggak ada sih. Pernah jadi paduan suara gereja nggak? Pernah. Coba sebutkan yang aku tidak pernah. Garuk hidung terus gue umpetin juga nih lama-lama. Aku yang umpetin deh. Jujur sorry banget segaruk hidung itu. Bukunya bagus. Iya makasih ya Dek. Ini jujur aku kayak belum bisa spill gitu loh kemarin, karena kalian kan sebenarnya minta spill gitu kan, tapi kayak ini sebenarnya buat MV, jadi aku nggak mau spill terlalu jauh. Nah sekarang akhirnya aku bisa spill. Dia itu versinya cat eye gitu loh guys, tipe cat eye gitu. Bisa nggak sih aku bikin dia jadi fokus? Nah ini tuh cat eye gitu, ini gambarnya teratai gitu, lucu kan warnanya, kayak
biru tapi hijau juga. Terus habis itu ini ada jari tengah. Ini lucu banget guys. Ini jujur yang sangat-sangat dipuji oleh Team Love karena mereka suka banget sama yang ini. Karena ini kayak mirror on the wall gitu loh guys. Terus mereka kayak nanya kayak, kok bisa sih tengahnya dong yang cat eye? Bisa dong, itu karena di tempat aku bikinnya. Jujur di tempat aku bikinnya bagus banget guys. Walaupun ini aku bikinnya 3,5 jam. Lama banget. Tapi emang karena pelan-pelan, karena ini prosesnya pun susah. Ini bikinnya kayak, pertama kan base-nya dulu kan guys. Base-nya pun ini sebenarnya gradasi loh guys. Kalau kalian lihat ini warnanya kayak warna pink gitu sama warna putih ujungnya. Terus habis itu baru ditaruh cat eye-nya di tengah gitu. Baru ini digambar dengan tangan yang samping-sampingnya yang gold itu. Dan digambarnya pun dia sebenarnya pakai warna hitam dulu baru dikasih serbuk gold gitu. Ini aku bikinnya H-1 kita syuting karena sebenarnya kayak seringnya itu emang selalu H-1 acara gitu loh guys, karena kita liburnya biasa H-1 H-1 kegiatannya gitu kan. Jadi kayak itu baru ada waktu buat kita membuat kuku gitu guys. Nah ini sebenarnya agak simple tapi ini juga lumayan lama guys bikinnya karena kayak ini gradasi juga kan, lihat tuh gradasi warna pink sama warna biru birunya gitu kan, baru dibikin warna hitam baru dikasih serbuk gold gitu. Nah serbuk goldnya itu pun bahkan ada pilihannya guys. Pilihannya kayak antara gold yang agak kuning dan agak lebih ke oranye. Ini sebenarnya yang aku pilih itu aku lebih suka yang lebih ke oranye. Nah cuman kalau yang ini buat percobaan pertama ini aku pakai yang kuning. Jadi kalau kalian sebenarnya perhatiin itu beda sama yang ini warnanya. Tuh lihat gak sih guys? Ini agak beda sebenarnya. Yang ini kayak lebih ngejreng gitu loh, warna kuningnya ini lebih kalem sedikit. 3,5 jam ya guys, bukan 30 jam. 3,5 jam itu udah semua kukunya ya. Cynthia Junior mana? Jujur aku abis ini ya kita cerita tentang Cynthia Junior ya. Nih guys, ini adalah yang paling simple. Ini 2 kelingking ini simple banget karena kayak kan sebenarnya kan itu udah kayak 3,5 jam gitu kan guys. Terus kita tuh dibikin itu satu-satu kukunya, jadi kayak jempol dulu, tunjuk dulu, terus dibikinnya itu kayak satu-satunya ganti-gantian. Jadi misalkan kayak kuku jempolnya udah selesai nih yang kanan, makasih ya Kak Januar, terus gantian jempol kiri gitu. Karena kan harus kayak setelah dibikin itu jempolnya dimasukin ke alat yang tahu gak sih yang UV itu biar lebih stay gitu kan guys, biar cepet kering juga. Jadi ini kayak kalian lihat nih, ini adalah favorit aku, ini lucu banget jujur. Susah banget nunjukinnya guys. Guys kalian apakah terlihat ini gambar angsa gitu guys? Lucu banget ini gambar angsa. Nggak bisa fokus sih guys, aku sedih. Nah ini lebih fokus sedikit. Gambar angsa dan dia bawahnya ada bunga sama ada atasnya kayak tumbuhan-tumbuhan menggantung gitu ya guys. Ini sama aja kayak ini juga bagus banget jujur. Kalian lihat gak sih detail banget guys? Itu ada kayak teratai-teratai dan ada daun-daunnya gitu. Terus habis itu sebenarnya aku lumayan kayak banyak komen gitu sih sama kakaknya, Kak makasih banget ya udah sabar ya, karena aku kayak bener-bener misalkan aku kan ada referensinya gitu kan guys. Referensinya itu kayak dari Pinterest gitu. Terus habis itu dia tuh sering kayak nanya juga kayak kurang apa kak gitu kan. Aku yang kayak, Kak ini boleh nggak tambahin lagi sedikit hijau mudanya. Terus aku kayak boleh nggak Kak sedikit putih di highlightin gitu. Terus sebenarnya kakaknya baik banget karena kakaknya juga nanya gitu kayak, kalau kalian sadar ya guys ya, mana ya, ini sama ini pun beda warna base-nya, warna dasarnya, karena yang ini 2 lapis dan yang ini 1 lapis. Jadi warna birunya itu emang sebenarnya kayak gini kan, cuman kakaknya itu sebenarnya nyaranin 2 lapis supaya lebih berkilau gitu, supaya lebih metalik gitu kan. Cuman aku sebenarnya lebih suka warna yang kayak gini karena lebih muda gitu guys. Aku lebih suka warna ini karena lebih kayak air gitu kan. Kalau yang ini tuh
agak menambah kehijauannya gitu. Kalau yang ini lebih muda kan? Kalian kelihatan nggak guys? Di tahap ini apakah kalian sudah lebih mengerti tentang kuku? Ayo jawab aku. Ya. Nah, habis itu sebenarnya kakaknya pun detail banget karena pun sebenarnya kan requestnya kan sama aja kan guys antara telunjuk kiri dan telunjuk kanan aku kan. Tapi kakaknya bikinin yang ini guys, yang ini lebih bervariasi lagi. Yang ini kayak ada tumbuhan-tumbuhan menggantungnya dan juga dia kayak teratainya lebih sedikit. Kalau ini teratainya lebih banyak tapi nggak ada tumbuhan menggantung. Jujur aku kayak respect banget sama kakaknya, respect kak. Karena jujur nih komennya baik banget, kakaknya mau direpotin Cynthia. Guys, itu kan namanya niat guys, bukan rewat, itu namanya niat. Itu nambah kalkulasi ya, iya. Habis itu guys, nah ini kalau yang jari tengah aku yang kiri juga sama aja dengan jari tengah aku yang kanan ya bentuknya, karena kayak untuk mempersingkat waktu kita jangan banyak-banyak bedanya, nanti kayak kakaknya pusing, aku nggak mau dibikinin. Berapa harga nail art? 3,5 jam, kabarin kalau biru. Jujur pas aku lagi syuting tuh kayak pada suka banget gitu karena emang bagus kan hasilnya kan. Sebenarnya awalnya aku diajakin nail art bareng guys, jadi Cilia sama Fiksi sama siapa ya yang bareng lagi ya, Lana bukan ya? Aku lupa antara Lana apa Naila, pokoknya mereka nail art bareng gitu. Aku awalnya mau bareng karena kayak iya udah kita bareng gitu kan, seru kan sama tim Love kan bareng-bareng, cuman ternyata tempatnya itu jauh banget dari rumah aku, kayak 1 jam gitu guys. Jadi kalau ini cuman kayak 20 menit dari rumah aku, jadi aku bilang kayak maaf banget ya tim Love, aku nail artist sendirian aja. Bukan introvert tapi untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Nah sebenarnya tadinya itu aku bingung, kamu puas nggak sama MV-nya? Menurutku bagus, ada kamu cium-cium angin. Cium-cium angin apa ya? Cium-cium angin. Jujur sedih banget deh. Kuku aku kelihatan gak sih guys di MV-nya? Coba bikinin dong konten kuku Cynthia MV 12 seconds. Bikin sampai biru. Demi apa sih? Ada kecelakaan kereta di Bekasi. Demi apa sih kayak kau tuh keretanya nabrak apa? Guys, aku jujur belum baca berita, tapi semoga nggak ada korban jiwa ya guys. Nabrak kereta lagi berhenti. Guys, aku mau baca berita dulu deh. Ini kemarin ya guys? Atau hari ini tapi pagi? Guys, demi apa sih guys? Turut berduka cita ya untuk korban. Kemarin ya, kemarin malam ya guys. Malam ini. Guys, jangan lupa berdoa sebelum perjalanan. Semoga kita selalu dilindungi. Semoga kita selalu berhati-hati juga ya guys ya. Amin. Cici, nama kacamatanya apa? Kacamata dosen. Kalian coba cari kacamata dosen. Stay safe kita semua. Stay safe.
Terus ini sebenarnya tadinya aku mau bikin yang lain tau guys. Kayak aku mau bikin yang agak sulit sebenarnya, cuman karena melihat waktu yang udah malam banget ya, aku kayak ya udah yang gampang aja deh. Terus yang ini juga lucu nih. Aku lumayan suka kuku aku yang jempol, karena menurut aku kayak jempol kan kayak gede gitu kan, jadi kayak kelihatan gitu loh desainnya. Terus aku tuh sebenarnya udah berkali-kali bikin di situ sejak konser 2 tahun lalu. Aku selalu bikin di situ guys. Sebenarnya berkali-kali, sekali aku nggak bikin di situ, tapi itu cuma tempel doang. Jadi kalau misalnya bikin nail art gitu, aku selalu bikin di situ. Sebenarnya udah berkali-kali aku kayak mau bikin di tempat lain sih guys. Cuman tuh selalu nggak jadi gitu loh guys. Cuman aku selalu dibalikan lagi ke tempat yang itu. Selalu balik lagi ke situ guys. Nah, aku udah bikin berapa kali berarti ya? Karena aku bikin tuh pas konser Wonderland itu pertama. Terus setelah itu aku ganti lagi. Lupa deh, pokoknya mungkin aku udah kayak 5 kali gitu. Halo Kak Katy World, hai. Ih, belum pagi tau Kak, masih malam tau. Nah, abis itu guys, aku pertama kali bikin kuku itu inspirasinya adalah blind box, aku udah pernah kasih tahu. Terus kalau yang kedua itu inspirasinya, yang kedua itu kayak lebih ke galaksi-galaksi gitu, kayak bulan bintang gitu. Yang ketiga aku lupa, tapi kemungkinan ya, aku lupa sih guys sebenarnya kayak urutan-urutannya, tapi yang ketiga tuh kemungkinan kalian tahu gak, sebenarnya sempat ngetren banget kuku yang bentuknya tuh kayak bunga dan pink-pink gitu, lebih kayak cewek-cewek pantai gitu. Nah, aku pakai itu juga pernah. Terus aku pernah lagi kuku apa lagi ya? Pernah kuku yang, kalau aku tuh ingetnya pas aku Oh My Pumpkin itu aku pakai kuku tempel karena supaya lebih cepat gitu. Karena lumayan mepet waktu itu. Aku pakai kuku yang gradasi warna pink kuning sama oranye kuning. Dan itu sebenarnya lucu banget, tapi itu sebenarnya lucu banget karena ada cerita lucu. Jadi kan aku kan main banana boat kan guys, dan banana boat tuh kayak kita dijatuh-jatuhin berkali-kali gitu. Dan pertama kali jatuhin, kelingking aku langsung hilang guys. Tapi bukan buku aku yang hilang ya, karena itu buku tempel gitu kan. Itu kelingking aku langsung hilang. Padahal itu baru kayak, berarti kayak H+2 atau H+3 aku pasang kuku. Terus habis itu pas aku ulang tahun itu aku ganti lagi ke kuku aku yang warna biru. Kalau itu lebih ke apa ya, birunya biru mirip kayak gini sih mungkin ya, tapi lebih biru lagi. Kalau ini kan agak ada hijaunya kan. Jadinya tinggal 4 dong. Nggak selebay itu. Aku jujur sedih kan, kayak kuku kelingking aku hilang kan. Tapi kayak kalau aku cari di satu lautan, itu nggak mungkin ketemu ya, lautan lepas. Hujan nggak di sini deres. Jujur baru duduk tuh tadi barusan. Duduk duluan nggak sih kalian? Bisa ketemu kalau mau berusaha. Aku nggak mau sih berusaha untuk mencari kuku aku. Lebih baik aku kembali ke Jakarta lalu aku beli lagi kuku palsunya. Guys, jujur aku gatel banget sumpah. Gimana ya? Oke, supaya aku tidak menggaruk lagi, aku pakai masker. Masih bisa digaruk lagi dari luar. Oke guys, biar nggak nular. Tadi aku lagi cerita apa? Cerita tentang kuku aku ya. Oh iya, aku juga mau cerita tentang ini guys,
tentang Cynthia Junior. Apa besok aja ya kita ceritanya ya? Besok kayaknya aku juga mau live lagi guys. Skin baru dokter Cipet. Aku besok juga live-nya begini kali, pakai masker aja ya. Kayak mau low-key gitu loh. Hati-hati kepentok tiang. Bukan aku itu yang kepentok tiang. Masih ada nggak kakaknya di sini yang kepentok tiang itu? Dia kepentok pipa. Jujur, jahat banget sumpah. Nggak expect sumpah sejahat ini. Padahal kemarin baru dibilang baik karena kenalan sama orang. Kayak mau konsultasi sama dokter Cynthia Zoom. Ciput mau ada bidan, biar kayak siapa tuh? Makasih ya Kak Januar. Ada nggak bidan-bidan itu di sini? Aku dapat giveaway sini, kayak kita bisa VC bulan depan. Oke, kita akan ketemu di VC. Dog scaling dan perawatan akar. Daripada kamu itu, mendingan kamu memperbaiki hatimu supaya menjadi orang baik. Ji suka baca buku apa? Aku sekarang lagi baca buku. Sebenarnya aku lagi baca buku ini sih, Dek, tapi aku belum selesai. Kamu jangan tiru ya, kamu harus lebih rajin baca dari aku ya. Karena kamu lebih muda, jadi kamu harus lebih semangat muda. Jadinya nambah pace atau distance? Aku nggak tahu lagi, tadi nambah distance juga kan, tapi aku nambah pace atau enggak guys? Jujur aku kayak tadi nggak ngeliatin. Lebih cepet nggak sih aku dari minggu lalu? Buku berarti aku lagi baca buku ini, buku hijau ini yang aku belum selesai baca karena kayak bukan pemalas ya, tapi kayak ada aja gitu kegiatan lainnya. Makasih ya Kak Rais, anak baik. Mau aku spoiler nggak? Jujur nggak mau. Gracie benci aku nggak? Jujur nggak, sumpah Gracie itu pembaik, sumpah guys. Aku belakangan ini lagi gemes banget sama Gracie karena kayak menurut aku Gracie gemes banget sumpah. Dia tuh kayak belakangan ini dia menjadi adik banget gitu loh guys. Kalau tuh dulu tuh Gracie tuh kayak bener-bener kayak aku cewek strong gitu. Dia tuh kayak gitu dulu, kayak aku cewek cool, tapi sekarang dia lebih kayak kawaii gitu. Oke guys, kalau gitu aku akan membaca Top Gifter. Coba ajak Katy. Sebenarnya tadi mau ngajak Katy juga untuk lari, cuman dia bilang dia lagi gak ada nganter hari ini, jadi nanti ya mungkin dia akan bisa diantar nextnya. Oke, kalau gitu aku akan baca dulu ya teman-teman. Makasih ya yang udah join live aku hari ini. Udah lama deh gak berkabar sama kalian. Makasih yang udah kangen aku ya. Kak Jitak makasih banyak. Ke-28 ada Kak Bayi, terima kasih. Ke-27 ada Kak Ristunur, terima kasih ya. Ke-26 ada Kak Alfian Saputra, terima kasih. Ada juga Dikvanya bocilnya Cerin, terima kasih. Ada Kak Lazu, Kak Franco, terima kasih. Tim Satsut loh dikirimin, makasih ya. Kak Rais anak baik, terima kasih ya. Semoga kamu tetap jadi baik. Ke-23 ada Kak Syahira Aulia, terima kasih. Ada Kak Chelsea Wakaka, terima kasih. Ada Kak Arkun Kanairu, terima kasih. Ada Kak Safir, terima kasih. Ada Kak Kirani Linoshi, terima kasih. Ada Kak Tuan Muda Pong, terima kasih ya. Ada Bos Besar Adianto yang jago nari itu ya, dengar-dengar ya, makasih ya. Ada Kak Iwan Trisha, terima kasih. Ada Kak Enul, terima kasih banyak. Ada Kak Muzaffar,
Terima kasih ya. Ada Kak Fai, terima kasih. Ada Kak EM, jujur itu siapa? Itu Fritzi, sumpah. Fritzi kan? Marahin orang itu guys. Ada Kak Perda, terima kasih ya. Ada Kak Irfan, terima kasih. Kamu juga ikut gak sih di YouTube itu? Jujur, YouTuber. Makasih ya Om Stefan. Makasih Kak Januar Teguh Prasetyo. Terima kasih Kak Betel. Terima kasih Kak Raka Cila. Terima kasih Kak Rais anak baik. Kak Franco terima kasih. Kak Fikri makasih ya. Ada Yumna terima kasih. Dan Kak Cita makasih dikirimin kombat. Aku akan tulis dulu love letter aku. Makasih ya semuanya udah join live aku. Makasih juga buat adik aku. Kalau aku nyanyi jadi berembut nih guys. Kak Jitak makasih loh. Guys maaf ya, hari ini aku kayak kelihatannya sangat-sangat lelah dan klepek gitu karena habis lari ya. Bye-bye, ketemu lagi nanti. Love letternya bikin salting. Jujur kamu yang bikin salting. Mau SS boleh. Dadah semuanya, terima kasih udah join hari ini. Terima kasih Kak Januar.